Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Daud, orang yang berkenan di hati Allah. Daud, orang yang berkenan di hati Allah. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kisah Rasul 13 ayat 22. Saat ini kita akan belajar 4 sifat atau 4 karakter Daud yang membuat dia berkenan di hati Allah. Apa itu? Yang pertama, Allah ada di pusat hidupnya. Daud melakukan kehendak Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 36 firman Tuhan berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Betapa sering kita melihat seorang anak muda yang sederhana, yang di masa mudanya berjalan dengan Allah, tetapi setelah usianya bertambah dan berhasil dalam hidupnya, ia mundur dari Allah. Tetapi Daud tidak seperti itu. Walaupun ia pernah berkali-kali jatuh ke dalam dosa, ia bangkit kembali untuk taat dan memuliakan Allah dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena Daud menjadikan Allah pusat hidupnya. Dan itu terbukti ia melakukan kehendak Allah pada zamannya sehingga ia berkenan di hati Allah. Dan yang kedua saudara, Daud selalu mencari pendapat Allah saat mengambil keputusan. 1 Samuel 23 ayat 2 berkata, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Beda dengan Saul, saudara. Sifat kedua dari Daud adalah sebagai Raja Israel, ia dengan aktif terus-menerus mencari pendapat Allah pada waktu hendak mengambil keputusan-keputusan dalam pemerintahannya dan juga dalam keputusan-keputusan sebagai raja yang membawai bidang militer. Walaupun Daud telah mengalami banyak kemenangan dalam peperangan, saudara, dia mengalahkan Goliat, mengalahkan orang Filistin, mengalahkan musuh-musuh yang lain. Ia tidak bergantung kepada kemenangan-kemenangan dan menjadi besar kepala atau sombong, tetapi dengan rendah hati dia mencari pendapat Allah. Inilah sifat atau karakter Daud yang membuat dia berkenan di hati Allah. Dan yang ketiga saudara, Daud mempunyai hati seorang hamba. Hati seorang hamba. 1 Samuel 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, tapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan memilih Daud sudah menjadi seorang pemimpin karena ia melihat hati Daud, bukan penampilannya, bukan perawakannya yang tinggi, tetapi hati seorang hamba yang baik. Itulah yang dilihat Tuhan. Dan dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 saudara, firman Tuhan berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Apa yang Allah cari dari seorang pemimpin yang menjadi pilihannya saudara? Pemimpin yang mempunyai hati seorang hamba. Hati seorang hamba. Jika kita mempunyai hati seorang hamba, Tuhan dapat memakai kita secara luar biasa dalam pelayanan saudara, untuk kemuliaan namanya. Dan yang keempat, bukti kenapa Daud berkenan di hati Allah adalah Daud mempunyai hati gembala. Dan ia juga setia dalam perkara kecil. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudaraku, Daud anak Isai mempunyai hati seorang gembala. Daud setia mengembalakan domba-domba milik ayahnya. Zaman itu saudara, menjadi seorang gembala domba dianggap sangat kecil atau hina. Tetapi Daud melakukannya dengan setia, saudara. Perkara yang dianggap kecil itu oleh saudara-saudaranya yang lain. Dalam Markus 25 ayat 23 firman Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang setia, yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Cara Allah mengukur kesetiaan seseorang, saudara, untuk dipakai menjadi alatnya yang besar sangat berbeda dengan penilaian manusia. Allah memandang kepada kesetiaan, walaupun orang menganggapnya kecil atau remeh menjadi gembala kambing domba, tetapi Daud melakukannya perkara kecil itu dengan setia. Dengan hati gembalanya yang mengembalakan kambing domba milik ayahnya, saudara, dengan setia dan rajin. Saudaraku, Daud berkenan di hati Allah karena apa, saudara? Saya ulang lagi. Yang pertama, menjadikan Allah pusat hidupnya dan Daud melakukan kehendak Allah. Yang kedua, Daud selalu mencari pendapat Allah saat mengambil keputusan. Yang ketiga, Daud mempunyai hati seorang hamba. Yang keempat, Daud mempunyai hati gembala dan ia juga setia dalam perkara kecil. Saat ini, saudara, mari kita mengambil komitmen untuk setia seperti Daud, rendah hati seperti Daud, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan semua sifat atau karakter yang buruk seperti kesombongan, tinggi hati, keangkuhan, dan juga tinggalkan dosa-dosa, kenajisan, supaya hidup kita diberkati dan dipakai oleh Allah secara luar biasa. Seperti Daud, saudara. Kisah Rasul 13 ayat 22b berkata tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku, marilah kita hidup dengan karakter yang dibaharui seperti Daud. Hidup berpusat kepada Allah, mencari pendapat Allah, mempunyai hati seorang hamba, hati gembala, dan setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tinggalkan kesombongan, tinggalkan keangkuhan, tinggalkan kenajisan, tinggalkan dosa-dosa, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami juga berkenan di hati-Mu, Tuhan. Kami mau tinggalkan dosa, kenajisan, keburukan. Kami mau hidup dengan rendah hati, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, setia dalam perkara kecil, dan Tuhan akan memberikan kepada kami perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.